Rekomendasi kamera mirrorless APS-C Sony di tahun 2025 untuk konten kreator. Karena videoku yang membahas topik ini tuh umurnya udah hampir 2 tahun, tapi surprisingly masih cukup sering ditonton, jadi mari kita update. Di kategori budget ada Sony ZV-E10. Ini harga barunya tuh 10-11 juta, tapi kalau nyari yang second bisa dapat 8, paling mahal 9 juta. Kamera ini kayaknya nggak perlu penjelasan panjang lebar ya, karena ini kamera paling larisnya Sony, jadi harusnya itu cukup self-explanatory. Sekarang tuh agak susah buatku untuk rekomend Alpha 6000, karena mereka tuh harga secondnya sekitar 5-6 juta gitu kan. Jadi aku lebih rekomen untuk coba nabung sedikit lagi dan mending sekalian ambil Sony ZV-E10. Karena selisih harganya nggak terlalu jauh, tapi secara hasil lumayan jauh menurutku. Dan kalau dibandingin sama Alpha 6400, aku nggak bisa ngasih alasan kenapa kita mending pilih Alpha 6400 selain si 6400 tuh punya EVF. Selain itu, sisanya mendingan ZV-E10 sih. Di kategori best value ada Sony ZV-E10 Mark II. Saat ini tuh kamera termurah dari Sony yang udah capable untuk merekam warna 10-bit. Simpelnya ini tuh FX30 yang dibungkus dengan body dengan style ZV gitu. Jadi sensornya sendiri powerful tapi badannya tuh compact dan agak plastik gitu. Yang tergantung kebutuhan ini tuh bisa jadi suatu kelebihan tapi bisa juga jadi suatu kekurangan. Kalau di full frame kan ada FX3 dan ZV-E1. Nah ini counterpart APC-nya. Ini ada FX30 dan ada ZV-E10 Mark II. Upgrade dari ZV-E10 Mark I ke yang Mark II juga cukup signifikan menurutku. Kalau kualitas gambar kan udah pasti ya. Tapi selain itu dari segi baterai, ergonomik, UI segala macam juga lumayan berasa banget menurutku. Jadi ini highly recommended banget. Lalu kalau mau lebih naik lagi dari itu, ini udah ada yang top tier APC-nya Sony lah ya. Ada Alpha 6700 untuk yang lebih fokus foto dan ada FX30 untuk yang lebih fokus video. Kalau tertarik sama salah satu dari kedua kamera ini, harusnya berarti udah cukup familiar nih sama ekosistem kamera mirrorless Sony. Jadi harusnya aku udah nggak perlu jelasin panjang lebar ya sama kelebihan masing-masing tuh apa. Dan karena mereka kan harganya udah kepala dua gitu ya. Jadi pastiin aja kalau ini tuh sesuatu yang emang disuka sebelum invest duit segitu. Tapi balik lagi, kalau untuk konten kreator, secara kualitas gambar tuh kedua kamera ini sama Sony ZV-E10 Mark II tuh sama. Jadi silahkan ditimbang-timbang aja selisih harga yang perlu kita bayar itu sesuai nggak sama upgrade yang kita dapetin. Aku nggak bisa ngasih patokan pasti karena kebutuhan dan preferensi setiap orang itu kan pasti beda-beda ya. Jadi kalau untuk yang masih ragu, aku cuma bisa bilang silahkan cari info lebih detail tentang masing-masing kamera di YouTube paling ya. Terus timbang sendiri itu worth it gak? Kayaknya aku juga pernah bahas beberapa kamera ini di YouTubeku. Jadi silahkan mampir kalau tertarik. Ya itu aja. Semoga membantu. Bye.